fetishnya tuh tapi fetish sama popok bayi misalnya gitu. Dia baru terangsang kalau dia mencium popok bayi, ada ya kayak Ada gitu. begitu dok. Ada ya. Kelas 2 SMP dok. Kelas Dia 2 bahas- SMP dan hamil. Dan ketika saya periksa dia masih, artinya belum robek selaput darahnya. Masa pakai timun, pakai terong, Ya, pakai ya. singkong dimasukin keluar. Mungkin. Seperti menjerit serentak menutup matanya, seperti menangis kecewa Arjuna berubah. Hilang Tejo yang dulu ngapung deki lugu tapi Surti suka. Berganti Tejo yang gaul, yang funky, yang doyan ngucapin oi. Teman-teman PW kawan, ini nggak dicopot-copot guys? Hah? Oh emang nggak dicopot-copot? Emang biarin sampai tahun depan? Atau gue kirain kelupaan. Teman-teman PW kawan, akhirnya gue kedatangan salah satu dokter kesayangan gue, yang kalau gue kebingungan masalah rumah tangga gue selalu nyari-nyari YouTube-nya. Dokter Boyke. Sebentar, anak saya nelfon. Nak, bentar nih lagi konsultasi. Dokter, apa kabar? Kabar baik. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Muda Sehat selalu. Stay young. Iya, harus begitu dok, dan harus kayak horn kuat. Dok, sebelum dokter datang, tadi waktu tim Iya. saya lagi nyusun-nyusun itu, saya nggak sengaja yang horn yang tisu, nggak sengaja ngelap ke kru laki-laki, ke pipinya. Nah, terus beda lah. Beda ya? Ini, beda banget. Beda dengan kayak tisu-tisu yang gitu lain. sih bangsanya Iya. tisu-tisu yang Tisu begitu sulap, begitu. tisu sulap. Ya, tisu sulap. Kalau ini kan benar-benar sifatnya alami. Alami. Kemudian juga dia bekerjanya juga memang utamanya untuk membersihkan kan. Oke. Tapi dari hasil membersihkannya itu ada efek tambahan, yaitu membuat lebih tahan lama. Dan itu karena itu herbal, tentunya aman, jauh lebih aman. Kan banyak gara-gara itu sampai diusap misalnya di bibir-bibirnya sampai bengkak. Kan Iya. banyak itu Aku pernah lihat di kejadian-kejadian. TikTok itu tisu sulap itu dilapin ke sini, makanya. terus muka-muka deh bibirnya. Bukan doer lagi ya. Bukan doer lagi tapi semuka-muka. Tapi aku senang kedatangan dokter karena aku banyak belajar. Sebelum kita pernah ketemu juga Iya. di Majelis Lucu Indonesia dulu. Iya. Terus sekarang kita ketemu lagi. Katanya baru pulang dari praktek. Baru pulang dari praktek. Oh berarti dokter buka praktek juga ya? Ya, kalau dokter itu bisa dapat pasien itu ya kalau dia berpraktek. Kalau enggak, dari mana hasil pengetahuannya? Aduh Pras, pertanyaanmu Iya. kurang banget. Aku tuh mau nanya alamatnya deh dok, di mana? Terus kamu ke situ mau ngapain? Mau jadi asisten saya? Aduh, saya mau konsul, saya tuh pengen lebih lama, saya pengen bercinta tuh dok, 4 hari. Itu bukan bercinta apa itu masuk ke gua, tahu nggak? Tapi dok, dengan buka praktek, ada pasien yang datang, pasti ada dong yang aneh-aneh. Oh, Paling banyak. aneh apa dok? Yang paling aneh tuh ya itu tadi gitu, yang fetishnya tuh tapi fetish sama popok bayi misalnya gitu. Dia baru terangsang kalau dia mencium popok bayi, ada ya kayak Ada gitu. begitu dok. Ada yang Jadi begitu. ketika dia ke Indomaret, terus ngeliat popok, Dia itu langsung dia- jalannya langsung begini, pasangnya langsung begitu. Aneh banget dok, ada yang begitu ya dok ya? Mas Eko. Dan dia datang konsultasi juga karena dia fetishnya seperti itu. Istrinya kan kesal juga mesti jadiin popok. Gue punya anak, dia bilang kadang gitu. berarti kalau bercinta harus ada Harus popok ada itu dulu. popok. Dan harus nyium popok bayinya dulu. Ada itu yang begitu. Aneh banget dok, Ya, bisa itulah. begitu ya. Itu fetish Karena aku namanya. tahu juga ada orang yang fetishnya sama kain lap meja. Ada. Jadi dia Kain lap koleksi bro, meja. yang kotak-kotak itu loh, Ya, yang kayak baju MU dulu gitu Masih ya kan? mending lah.
Yang paling takut kan kalau pakai kain pocong, bekas pocong itu kan. Ada juga ya? Ada yang suka hubungan seks dengan mayat kan? Iya lagi. Nekrofilia. Itu Nekrofilia ada, tapi namanya. ya itu ada. Jadi ketika orang meninggal dia baru birahi. Makanya harus jadi dia itu hanya bisa berhubungan dengan mayat dan makanya harus hati-hati memilih kalau ada mayat dari agama tertentu, kepercayaan tertentu kan dia mesti dihias jadi cantik. Iya, itu betul. Kadang-kadang ditemukan cairan astaga. seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati banget. Itu buat Makanya teman-teman. ditungguin tuh. Mayat itu ada yang keluarga yang nungguin itu. Salah satunya adalah untuk menghindari orang-orang dengan nekrofilia. Itu masalah muncul masalah begitu-begitu tuh fetis aneh. Itu dari mana, Dok? Pastinya ada trauma. Yang jelas yang sering kali kita jumpai dari pasien-pasien itu adalah mereka tidak bahagia pada waktu masa kecil, dibully dibanding-bandingkan antara kakak adiknya, dibully oleh teman-temannya, atau dia juga dari dulu karena saking sering dilecehkan dia jadi tidak bisa bergaul secara normal. Seperti misalnya orang yang pedofil suka dengan anak kecil. Nah itu karena dia tidak bisa bergaul dengan orang dewasa. Oke, berarti kadang gue minta maaf sama Joe. Gue setiap ke kantor itu sering gue ngeremes dadanya si Joe. Terus si Joe tuh suka teriak akhir-akhir, "Au!" gitu. Terus ngapain tuh? Iya minta maaf, takutnya mulai berubah gitu, Dok, mulai menyimpang gitu. Yang menyimpang kamu lagi. Gemes si Joe, gemes ngeliat si Joe tuh berewokan ke sini sampai ke dada. Tapi dengan masalah seks buat anak nih, Dok, ya. Berarti kan harus dari kecil, dari dini kita ngasih edukasi. Pendidikan edukasi seks, betul itu banget. gimana, Dok? Anak saya umur 7 tahun, Dok. Yang satu lagi umurnya 4 tahun. Ngasih pendidikan seks ke anak itu jangan kamu kayak ngumpulin anak-anak, papa mau ngasih pendidikan seks, bukan begitu. Jadi ngelihat kamu misalnya romantis sama istri, itu pun udah pendidikan seks buat anak. Ngelihat misalnya antara kamu dan ini saling membantu di dapur, misalnya lagi mau lebaran misalnya, kamu bantuin dia masak atau kamu itu sudah pendidikan sih. Bahwa laki-laki dan perempuan tuh harus bersama-sama saling membantu. Nah itu tuh sudah pendidikan seks, tapi memang tidak dalam arti kata seks itu harus berkaitan dengan kelamin, tidak harus seperti itu, gitu loh. Jadi keromantisan, misalnya mau pergi kamu cium pipinya istri atau cium tangan, itu pun sudah pendidikan seks. Orang sering mengaitkan pendidikan seks tuh hanya dengan masalah ranjang, itu salah banget. Aku tuh mikirin karena kayak ini turun ya, nah ini berdiri gitu. Terus? Nah aku takutnya pembelajarannya itu seperti itu, bukan? Nggak harus seperti itu. Beda ternyata. Dan ibu saya begitu dulu tuh. Iya. Kamu nanti SMP, kamu pasti ada waktunya kamu berdiri katanya. Namanya ibu-ibu di kampung ya. Edukasi seksnya agak brutal, tapi menurut aku lebih gampang. Kenapa harus berdiri? Karena di dalam misfit tidak ada tempat duduk ya. Iya betul. Betul. Dokter umur berapa sih masih bisa ngelucu begitu? Ya karena katanya aneh-aneh nih pasien dokter yang datang, katanya ada anak kelas 2 SMP juga. Ada. Kelas 2 SMP, Dok. Kelas 2 SMP dan hamil. Dan ketika saya periksa dia masih, artinya belum robek selaput darahnya. Ternyata apa? Ya main begitu sama yang laki-lakinya anak kelas 3 SMP dioles-oles. Aku sampai nanya, emangnya selek dioles-oles ke atas roti? Gue bilang begitu. Lo tahu kok tapi saya bisa hamil padahal saya masih perawan ya? Karena kan di dalam misfi itu kan ada yang namanya selaput darah, dan selaput darah itu berlubang kan, tempat mengeluarkan darah haid kan. Nah dia masuknya spermanya dari situ. Bisa gitu, Dok. Itu kan nama bahasanya petting ya. Iya. Bahasanya petting. Aku cukup paham, Dok. Aku di bawah dokter dikit lah. Kalau masalah-masalah begitu, VPN saya aja ada 7. Jadi oles-oles doang kan, Dok. Terus keluar bisa masuk, Bisa Dok? masuk karena kan
ketika pada waktu itu dia masa subur, Iya. si sperm itu akan tertarik dengan yang namanya lendir yang dikeluarkan oleh Miss V pada saat masa subur. Iya, Jadi iya, dia tuh iya. akan mencari. Nah, Iya. masuklah dia melalui liang tempat keluarnya darah haid itu. Jadi dia masih virgin tapi hamil. Bisa begitu. Bisa Buat begitu. adik-adik jadi sekarang Nah, itu hati-hati. Gimana tuh dok edukasinya dok ya buat adik-adik kita ya biar Kita jangan juga ngelarang pacaran karena saya juga sering banyak menemukan kasus-kasus ya yang dilarang orang tuanya pacaran, segala nggak boleh, segala haram, segala harus bagaimana, justru mereka yang paling banyak hamil di luar nikah ya. Karena apa? Karena mereka kan terpaksa merepresi keinginan-keinginan yang sebenarnya keinginan-keinginan yang normal pada orang-orang memasuki usia remaja, iya, ya betul. kan? Keinginan untuk disayang, dia ngelihat teman-temannya juga pacaran, ya nggak apa-apa, cuman dikasih batasan-batasan yang mana yang boleh dan mana yang enggak. Itu kalau mau jadi orang tua yang bijaksana, kamu kan punya anak juga kan? Betul, betul. kamu harus Cowok lagi dua-duanya. Dan jangan kamu larang-larang, biarin aja. Cuman kamu kasih tahu. Misalnya kalau oke, pakai syarat kalau kamu pacaran tapi sholatnya bener ya. Kan itu kan dia juga artinya dia punya tanggung jawab bahwa kalau sholat kan kita pasti mengucapkan ihdinas siratal mustaqim karena kan membaca Al-Fatihah. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kalau yang gitu-gitu kan pasti akan terhindar. Jadi anak-anak tuh diberikan kesadaran untuk bisa mengatur dirinya sendiri, bukan orang tua yang mesti ngatur. Tapi emang ibu saya juga cukup straight masalah perpacaran dok. Dia tidak melarang, tapi selalu setiap berganti pacar dulu misalnya tidak cocok, putus. Dia cuma bilang jangan kau belah cemangkanya. Iya. Nanti kau belah cemangkanya kau sudah harus tanggung jawab. Itu yang saya takuti terus. Jangan cium dikit boleh lah katanya. Ya tapi kamu kalau nggak belah semangka terus belah durian gimana? Itu kan nggak benar juga, sama aja. Tapi itu pentingnya ternyata Iya. edukasi Iya. buat anak-anak. Tapi orang tua dulu tuh sebenarnya bener ya dia. Saya juga nggak dilarang untuk pacaran, tapi dikasih tahu gitu batas mana yang boleh, batas mana yang enggak. Ya karena yang rugi bukan hanya si perempuannya saja. Kalau perempuan kan udah pasti rugi, hamil, kena HPV lah dan segala. Tapi kan lakinya juga, karena dia kan harus bertanggung jawab. Saya pernah dapat kasus itu sampai lakinya dimasukin ke penjara. Ke penjara, kebetulan dia anak pejabat si yang perempuannya, tapi nggak mau ngawinin si pejabat itu, tapi di idenya masuk penjara. Ya Allah. Itu ribut banget itu. Waktu itu saya juga minta visum dan segala macamnya. Padahal kalau dilihat di visum itu ya mau sama mau kan kalau kita dengar ceritanya. Betul. Tapi si ceweknya bersikukuh bahwa dia dipaksa. Ya dipaksa enak, gue bilang aja begitu. Paksa enak lu. Boleh dong sekarang pas nanti ternyata jelek juga dia nih kata dia. Pas sudah kelar. Tapi dok nggak tahu kenapa ya dok ya di puasa ini. Apakah kegiatan saya yang banyak atau emang lagi libido tinggi gitu? Kenapa ya dok? Pas puasa Pasti turun lah. Dari hasil penelitian kita di klinik Pak Sutri di tempat. Kenapa sih? Ada apa sih? Gue nanya libido gue lagi tinggi-tingginya di Ramadan. Bukannya tinggi dong. Biasanya kalau puasa kan menurun karena puasa kan harus mengekang hawa nafsu juga. Nah itu dia dok, saya kebalik dok. Kenapa ya dok? Sumpah nih dok, saya nggak bohong nih dok. Baru berapa hari yang lalu, saya siang tuh kayak aja saya. Ada masalah apa nih dok? Kebanyakan makan horn kali, minum horn enggak? Nah kalau ini buat apa dok? Kalau ini horn itu bisa suami istri ini untuk lebih membuat unisex? suara bukan suami bisa istri bisa untuk diminum sama-sama sehingga suasananya lebih romantis. Coklat itu kan tahu sendiri. Coklat itu kan dipakai sejak zaman dahulu untuk membuat suasana lebih romantis dan di dalam coklat itu ada zat yang namanya fenilanin yang bisa membuat otak itu mikirin seks jadinya. Nah, jangan-jangan kamu kebanyakan horn nggak? Oh, saya belum coba sih dok. Apalagi saya coba ini iya. dok. Nah makanya saya mau coba di rumah. Kalau sekarang kan kita sejam mobilnya dok ya. Tapi kan ada jeda. Ada jeda ya? Sejak minum sampai begitu kan butuh waktu ya sekitar 2 jam, 1,5 jam. Oh, berarti abis minum ini berapa lama reaksinya Ya dok? biasa sekarang 1,5 jam sampai dengan 1,5 jam, 1 jam. Ini bisa langsung makan dok? Itu diminum.
Oh, dan diminum. rasanya coklat dimakan. Oh, kayak bubuk gitu, Dok iya. ya. Oh. Dimakan Ya. sama nasi. Dimakan sama nasi. Kerupuk kali, Dok. Ini buat teman-teman ya yang mau meningkatkan rasa-rasa bercinta Dan ini memang kalian. kita produk untuk para milenial, Gen Z, millennials, karena kan kita juga namanya Horn, dan kita kasih kemasan juga kemasan yang bener-bener lebih apa ya, lebih mereka tuh lebih nggak malu juga kan. Kalau kopi kan kadang-kadang mereka merasa ya seperti apa, kalau kopi bagi mereka yang sakit mah juga nggak bisa. Betul, kan? saya Tapi- nih GERD nih nggak bisa nih minum kopi. Nah, tapi makanya Dok, kalau saya coklat pernah, mah oke saya banget. pernah hampir sama kayak Horn juga, tapi saya waktu di Turki. Jadi orang Turki itu ngomong nggak jelas aja, Dok. Tapi saya paham maksudnya. Kalau udah ke situ-situ saya paham. Dan you like kata dia. Terus saya bilang, boleh. Dikasih, Dok. Rasanya kayak rempah, Dok. Tapi habis itu badan saya panas, Dok. Sampai ke situ-situ saya panas. Tapi dia begitu terus, Dok. Jangan makan darah ular lagi loh. Darah ular. Kapadok ular Emang bikin begitu ya, Dok, ya? Dikasih rempah-rempah. Itu di daerah-daerah Chinese, di daerah-daerah beberapa yang saya teliti itu kadang-kadang juga diisi apa semacam racun daripada kalajengking apa gitu loh. Iya, terus makanya dia tubuh kayak tuh terasa panas. Ada panas. juga pakai campuran dari darah kuda apa gitu. Ada macam-macam karena yang namanya afrodisiak dari zaman dulu sampai sekarang. Namanya keperkasaan lelaki itu selalu dicari dengan menu-menu yang baru. Soalnya saya minum itu, Dok. Kayak setengah jam Terus kamu kemudian cari sama. perempuan Turki. Oh, tidak, saya sama istri emang. Saya sama istri emang. Saya sama Gua istri. pikir pergi sendiri. Enggak pergi sendiri. Makanya berdua saya mau nyoba malamnya kan. Gitu. Tapi istri saya ketiduran tuh. Sayanya aja kegerahan. Mas, keras inilah, Dok. Wah, kacau. Karena kamu belum tahu Horn. Coba kalau kamu udah tahu Horn, Iya. lebih romantis. Istri kamu juga nggak tidur. Dia lebih bergairah ngelihat kamu. Saya akan kasih itu di hari ini. Nah, Mami. Saya yang tenen. Apa sih kalian itu? Dok, mau minum apa, Dok? Mau minum apa? Horn, boleh. Oh, boleh. Saya juga minum, Dok. Ada yang di udah sama Yanti belum hornnya? Belum. Boleh yang ini dibuka? boleh. Nih, Yanti. Gua mau cobain horn. Horn karena apa? Pras pengen horny. Yanti, buat 3 ya. Gua ada terbaik malu boleh. Loh, emang mau trisam? Makan enggak, Dok? Makan enggak? Makan? Apa? Mau makan? Boleh, makan apa? Adanya mie doang. Oh boleh, mie apa? Mie goreng. Enggak. Nggak usah kalau Nggak usah. kan baru juga selesai juga makan. Oke. Karena mie ini. Tapi katanya Tapi banyak aku suka mie. Memang suka mie itu, tapi jangan mie yang ini ya. Lebih suka mie yang artinya dibuat Oh, jadi kayak oke. Homemade. Ya, homemade Yeah. gitu, itu lebih baik. Oke. Dok, teman saya juga, Dok. Pernah pijet itunya. Maksudnya Besar sekali, Dok. itu tidak dipijat. Besar sekali. Iya, saya tahu dan saya juga pernah dikasih lihat beberapa. Sorry ya, Iya. saya nggak sebutin artis, tapi Iya. aku tahu artis-artis yang dipijat dan aku dikasih lihatnya. Tapi harus tahu bahwa itu tidak sekedar pijat, dia dimasukkan yang namanya silikon. Oh. Silikon itu dia. Aku bilang nggak mungkin pijat dari mana. Otot segede-gede apapun segede Iya, itu Dok. nggak mungkin ada. Jadi ini caranya adalah Ditarik kan? Iya, ditarik terus Kemudian, dikasih karet. Dikasih karet. Terus dia mengungu kayak terong. Tapi terus itu sebenarnya terjadi pembengkakan dan Nah, terjadi. iya. Sama apa bedanya sama disengat sama tawon? Lah, kamu tahu orang itu kalau pengen kelihatan gede dia masukin itu tawon ke bambu, dia masukin begitu supaya dia disengat jadi gede. Jadi ceweknya kaget-kaget tuh, padahal itu disengat tawon. Padahal disengat tawon ya. Aduh, ya Allah. Itu kan itulah maksudnya itu karena kan sakit ya. selalu ada mitos seakan-akan yang gede itu Iya, yang terbaik. ya yang terbaik. Pokoknya kalau pasien juga ada yang pernah nyasar ke klinik Pak Sutri, dia bilang begini, "Dok, bisa nggak besar panjang hitam?"
Kenapa gue bilang? Sebentar. Dia Kalau mau besar pesan- panjang, gue bilang aku bukan Maer. Gue bilang di sini. Lo gila apa? Gue bilang itu. Kalau mau hitam, lu pilok aja deh di situ. Gue bilang gitu. Susah amat, ya kan? Astaga. Ya Allah, tapi bahaya nggak dok pijet-pijet yang diikat itu? Bahaya. Bahayanya? Udah deh, kamu terima bahwa itu udah diberikan Tuhan dengan ukuran segitu. Yang penting bukan ukurannya, gocekannya. Saya banget itu. Gocekan main bola kan. Betul. Tapi berarti itu cukup bahaya ya Cukup dok, ya? bahaya dan setelah itu ya beberapa orang yang mengalami dipijet-pijet begitu yang datang ke klinik plastik, mereka minta dikecilin lagi, diambil lagi silikonnya. Oh, berarti Yang sering tuh dari sana ya, tentara-tentara yang ke Ambon, ke Papua. Kalau ke Papua itu mereka dibungkus penisnya itu dengan daun yang namanya daun gatal-gatal. Itu pengalaman di klinik Iya, ya. iya, saya pernah Dengan dengar. daun gatal-gatal, kemudian karena daun gatal-gatal itu terjadi alergi kan. Iya. Alergi di kulitnya menebah dan membengkak. Dan setelah itu terinfeksi membusuk. Terpaksa harus dipotong atau amputasi penis. ada dok. Ada. Terus dia nggak punya dong. Iya, hanya untuk kencing jadi dikasih kayak saluran gitu. Terus nggak bisa merasakan. Dah, hilangnya dunia itu sebagian. Oh. Bukan gempa bumi lagi itu mah udah nggak ada apa-apa ya Dok, tapi penderitaannya. kalau begitu sorry nih, kalau ada orang yang diamputasi itunya, dia tetap merasakan horny. merasa dong, merasa kepengen, tapi itu nggak bisa berdiri kan sudah dipotong kan, tetap dia horny. Wow. Orang-orang yang dipotong itu kan bukan hanya itu saja, tapi juga pada kanker penis, ada yang harus dipotong juga. Aduh, berarti sama kayak kita lapar tapi nggak makan-makan Ya, nih. sama. Wow, menyedihkan itu kan Ya. tonggak utama Nah, kehidupan itu. dok. Saya nih sejam aja enggak pusing saya. Itu benar tonggak kehidupan betul. Betul. Sampai pernah ada pasien kanker penis, dia nggak mau dipotong penisnya kan. Nah sekarang papa mau pilih punya burung tapi nggak punya nyawa atau punya nyawa tapi nggak punya burung. Aduh. Saya Sulit banget. kasih solusi kayak gitu. Karena kalau bapak nggak mau dipotong penisnya, menjalar kemana-mana bapak mati pasti. Tapi kalau bapak dipotong ini ya, dihentikan. Tapi bapak nggak punya burung, tapi nyawanya hidup. Akhirnya dipilih. Saya juga waktu milih itu. mending hidup deh dok. Nah, iya kan? Tapi ya. Ya udahlah, lihat anggap cewek, aja. saya lebih sering astagfirullah tuh, biar nggak ini. Jangan pancing-pancing nafsu saya. Tapi kan ada alat yang bisa dibantu, dildo dan sebagainya. Kan bisa juga. Untuk pasien-pasien yang seperti itu, biasanya kita bantu dildo. Atau kalaupun mau operasi di Amerika, itu juga ada untuk protese penis dan sebagainya ada. Oh, bisa, begitu. Bisa. Nah, buat cewek, kan tadi tuh kayak dildo. Kalau dia mengganti dengan timun, itu baik nggak dok? Ya enggak lah, ya beda lah. Timun kan belum tentu steril. Iya. Meskipun dikasih alkohol pun enggak pertama. Ya bukannya istilah timun terong dan sebagainya kan kita bukan mau masak, mau hubungan seks kan. Masa pakai timun, pakai terong. Ya, Pakai ya. singkong dimasukin keluar. Mungkin. Apa lagi? Tapi ada kan dok yang Ada, begitu. di daerah-daerah terong, situ. timun, dia mau bikin sambal mata dok. Tapi bahaya ya dok, begitu bahaya Dok, juga. udah jelas bahaya. Apalagi kalau dia patah di kalau dalam. dildo itu bagaimanapun kan sudah diukur. Hanya kan memang dildo itu kan bagian dari fantasi Fantasi, wanita iya, juga iya, kan. iya, iya. Ada yang dildo yang bercabang, bergetar, ada yang bisa nyemprot, warnanya juga ada yang ungu, ada yang pink. Iya, Ya kan iya, bisa iya, iya, iya. dia kan. Nah kalau yang Gitu. bercabang tuh gimana tuh Ya, dok? ada yang bercabang memang dia. Jadi dibikin dua? Iya, dibikin dua seakan-akan gitu Kan loh. lubang cuma satu. Iya, tapi kan di atasnya bisa dipakai untuk ngegesek-gesek di saat jadi Itu ngaruh nggak dong? Ngaruh dong. Dia yang masuk ada, tapi yang merangsang daerah klitorisnya juga ada. Nah dong. ini kita sudah mulai terlalu dalam. Jadi tolong buat thumbnailnya bikin 18 plus. Nah biar edukasinya lebih baik. Ternyata itu klitoris. Itu perlu ya dok ya? Perlu. Itu kan salah satu istilahnya adalah tombol wanita itu salah satunya itu selain G-spot ya. Iya, Kalau iya. yang di dalam kan G-spot, yang satu lagi tuh masuknya ke G-spot, yang satu lagi masuk ke tombol itu. Jadi dia bisa the whole body orgasm nantinya. Jadi orgasme yang betul-betul seluruh tubuhnya merasakan dan itulah kehebatannya daripada dildo itu.
Tapi kalau sudah kecanduan dengan dildo, Nah, itu dia. Itu suami jadi nggak berarti apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada, lo juga nggak punya budung juga nggak apa-apa. Gue ada pengganti. Bisa begitu, Dok? Bisa begitu. Oh, sebentar. Yanti, silakan Yanti. Kok ketawa? Lu minum dikit ya? Lu minum dikit ya? Tuh. Ini Dok. Iya, nggak apa-apa dikit juga ya Yan ya. Coba Yanti ya. Cobain lah lu. Biar oke. Kalau paling bagus tuh suami dan istri. Jadi ketika makan kan ngobrol dulu. Iya, kan iya. itu sebagai sebenarnya kita ketika kita minum coklat horn itu kan sebagai bagian dari prelude. Prelude itu boleh dibilang juga sebagai apa sih ya? Teasernya gitu. Iya, iya. Pemanasannya. Iya, betul. Gitu loh, berdua. Dan ini kan ada coklatnya itu kan membuat fenilalaninnya aktif kembali. Oh iya, aromanya coklat banget. Coklat banget. Saya coba ya. Jo. Kok jadi ngeliatnya jadi begitu? Kayak Popeye the Sailor ngeliat si Olive yang Iya, gitu Dok. kan. Ini tapi aman ya, Dok, ya maksud saya. Aman. Enggak. Ini aman. 2 hari saya enggak. punya 3 kaki enggak ya? Enggak. Saya enggak takut. Produk dari Boyke Dian Nugraha. Wow, minuman serbuk rasa coklat. Nah, Dok, kalau seandainya kita minum ini, Dok, tapi nggak ada lawannya, ibarat nggak ada ceweknya. Nggak apa-apa. Dia minum itu untuk kesegaran kita. Tapi kalau kita ada lawannya, dia misalnya kita ngelihat gitu, nah dia langsung bereaksi. Tapi kalau nggak ada lawannya nggak masalah juga. Oh, berarti tergantung ada rangsangannya. Rangsangan atau enggak. Oh, jadi beberapa orang juga sering minum dulu. Waduh Dok, pas minum istri saya tidur, ya nggak masalah. Dianya juga mau tidur lagi juga nggak masalah. Tapi kalau pas dia ada reaksi dari lawannya itu, dia bekerja dengan optimal. Kalau pilihannya onani? Boleh, pilihannya onani boleh. Onani tapi itu boleh ngapain nggak sih? sih udah ada istri masih juga onani? Iya kan bisa aja, Dok. Saya pernah, Dok. Ya nggak apa-apa. Saya jujur aja, Ini saya curhat pernah, Dok. nih. Iya, curhat saya. Karena saya waktu itu ada tur berapa hari, 14 hari, Dok. Saya nggak bisa nahan itu, Dok. Oh ya Jadi udah, saya nggak masalah. kucuk-kucuk deh. Nggak apa-apa, Dok. Ya, nggak Tapi kalau apa-apa. keseringan, Dok. Kalau keseringan saya enggak sih, Dok. Kecanduan itu yang paling bahaya. Ada beberapa kasus-kasus yang saya lagi tangani di klinik Pak Sutri itu mereka-mereka yang jumlah onani dengan jumlah berhubungan dengan istri lebih banyak berhubungan dengan onaninya. Nah itu namanya kecanduan dan itu it takes time juga untuk mengubah kebiasaan itu gitu loh. Nah, padahal kan iya betul, padahal kan sudah punya istri. Saya Iya. biasanya kalau ada istri pasti akan ke istri terus. Tapi kalau udah berbelas-belas hari, Iya, nggak ada itu pilihan masih lain. normal dong. Daripada saya melakukan hal-hal yang tidak gitu. Sama, tidak ada akar rotan pun berguna. Emang betul, onani itu betul. adalah seperti itu. Sama juga ada kasus-kasus di penjara, ya, nggak ada istri sama sesama laki-laki pun melakukan. Makanya homoseksual juga sering terjadi di yang namanya penjara. Saya dapat kasus itu. Dia tadinya pasien itu keluar dari penjara, ketemu, kemudian dia konsul ke saya karena dia di penjara itu ya melakukan hal yang seperti itu karena keterpaksaan kan di kamar mandi dia. Karena nggak ada lagi. Tapi sampai sekarang dia kan udah selesai keluar dari penjara, ketemu sama istrinya tuh. Terus gimana? Tidak terlampau karena terbiasa sudah tidak seru juga. lagi. Nah, itu dia. Kasus-kasus kayak itu, seks itu kan lebih banyak pada experience juga ya. Jadi seperti itu. Kalau ini, Dok, Horn tisu laki isi Iya. 8 saset. Nah, ini ada tisu sama Iya. Ini buat apa, Dok? Tisunya itu sebenarnya untuk pembersih pada laki-laki. Pembersih ini setelah pembersih, atau? Sebelum dong. Oke. Karena efeknya setelah dibersihkan, selain bersih, dia itu kan ada antiseptiknya. Tetapi yang ditunggu itu adalah ada tambahannya yang namanya sejenis tumbuh-tumbuhan, Oke. ya, yang bisa menambah durasi. Oh, bukan ini ukuran. Durasi untuk mengatasi ejakulasi Tapi dini. ukuran masih segitu aja. Ukuran karena dia kembangnya lebih bagus, Iya. aliran darah lebih bagus, kelihatannya menjadi lebih besar.
Gitu. Saya pasang dulu ya. Jadi ya, tapi yang penting kan karena laki-laki juga kadang-kadang kan kalau perempuan kan pencuci vagina saya Iya. juga banyak kan Banyak. membuat. Tapi kan laki-laki jarang banget. Sementara laki-laki juga di daerah di situ kan harus bersih. Iya, Paling iya. kalau mau oral dan sebagainya. Nah, makanya dibuatlah itu. Tapi bisa- ada kelebihannya apa? tuh itu tadi. Tisunya itu memberikan efek lebih tahan lama, tapi bukan tisu sulap. Oke, ini bisa tahan lama. Berapa Iya. lama, Dok? Tergantung ya, kalau dia tergantung Apalagi juga. kalau digabung dengan ini. Ya, Minum ini, lap pakai ini. itu lebih baik lagi. Habis nih, Dok, sama saya, Dok. Iya. Enggak nih. Oke, kalau buat teman-teman kita yang masih remaja Iya. atau yang masih jomblo, Iya. biasanya pilihannya itu kan onani. Bisa sampai, teman saya, Dok, ada yang sampai 5 kali sehari. Terus kalau misalnya sampai 5 kali sehari apa nggak lemes? Nah, itu dia bilang dia lemas tapi nafsunya ada Iya. terus. Satu hal ya yang harus dilakukan bagi orang-orang yang memang kan manusia itu kan nggak semuanya gairahnya sama. Ya, 15% itu ya, average itu 85% kita sebut. Yang 15% itu ada yang kerendahan, ada yang ketinggian. Nah, mungkin dia termasuk yang ketinggian kalau sampai onani 5 kali sehari, kan bukan mau makan obat kan. Iya, Sampai 3 kali plus lagi kalau Itu yang obat kan begitu keluar kan. tuh udah angin, Dok. Yes, gitu. Ya sekarang Dipaksain terus sama dia. kalaupun sampai dia itu seperti itu, ya, kemudian dia menikmati terus onani itu, nanti orang-orang yang melakukan onani berlebihan itu otak tengahnya itu nggak berfungsi dengan sempurna. Otak bener ini, Dok. Otak kan sini, otak Iya, kiri, yang otak di kanan, ya. Otak kanan itu untuk logik, bahasa, Betul. ya. Kalau yang otak kiri itu otak kiri untuk logik, kalau yang itu untuk seni. Seni. Nah, itu tidak nyambung jadinya. Biasanya orang-orang yang kita bisa cara ngomong aja ke dokter ya, orang yang udah kecanduan onan itu kadang-kadang nggak bisa memberi keputusan, kadang-kadang juga ngomongnya ngelantur kemana-mana gitu, seperti itu. Itu adik saya kayaknya. Tio tuh. Si Tio tuh suka ngelantur, Dok. Hah? Tio lu sering kali ini ya. Perlu Jadi- diperhatiin nih. Coli terus nih si Tio nih, bahaya nih. Please ya, buat mereka-mereka yang masih muda, cari deh kegiatan yang positif. Jangan mikirin burung melulu, jangan mikirin melulu artis-artis yang dengan segala macam yang terbuka. Udah deh, karena kita juga mesti mengerti, laki-laki itu memang di usia dari mulai puber sampai dengan 17 itu juga sedang tinggi-tingginya Hot-hotnya. lebihnya, Iya. hot-hotnya. Jadi dia juga mestinya lebih banyak misalnya kegiatan-kegiatan dia. Itu seks itu kan energi. Ya. Energi itu bisa dipakai untuk apa? Ya untuk kegiatan-kegiatan olahraga, Betul. bisa untuk kegiatan membaca, kegiatan menambah pengetahuan, bukan hanya mikirnya ke situ lagi. Nah, itu yang akibatnya juga sering kali ya pada dikonsultasikan nih dari orang tua yang membawa anak-anaknya karena kebanyakan onani, di sekolahnya juga raportnya jelek, semuanya jelek karena yang dipikir itu Itu aja. ada efek dari dia. Dan itu bukan apa-apa. Nanti di usia tuanya juga akan mengalami juga gangguan-gangguan fungsi seksual yang lain. Wah, buat teman-teman, nih gue baru dapat pencerahan nih. Kurang-kurangi apalagi buat teman gue yang 5 kali sehari. Durasinya ya pelan-pelan lah, 4 kali gitu. Turun lagi 3 kali, habis itu ya nggak pernah gitu. Makanya nikah menurut gue pilihannya. Ya, tapi kan juga zaman sekarang nggak mudah juga untuk menikah. Tapi yang paling bagus sih disublimasi ya. Disublimasi itu dialihkan pada hal-hal yang positif. Misalnya mencari dana untuk misalnya Palestina gitu loh. Iya, betul. Apa tuh? Dok, tolong produknya diberdiriin. Oh, di sini berarti. Ya, Sini, Dok. Berarti. Lu nyuruh dokter lu. apa-apa. Sini, biar saya aja, Dok. Saya orang iklan kok. Nah, ini sini ya. Oke, cukup. Cukup, guys. Masih oke? Headset kok mana aku mau ya, pakai lagi nih, satu biar lagi. Nah, Oke, ini begini. Sip, oke. satu horn. Sip. Ya. Oke. Sip. Horn. Mantap.
Lagi nih dok, saya happy-happynya nih nanya begini jarang-jarang. Kalau itu kan cowok yang suka onani, cewek ada nggak dok? Ada. Cowok dan cewek perbandingannya itu 99% cowok, 98% lah, 98 sampai 90%. Saya pikir yang 1% kali impoten kali ya, anggap aja begitu ya nggak onani. Jadi yang cewek itu 60 sampai 75%. Oh banyak juga ya Banyak dok? juga. Itu dia ketagihan, dia Ya bisa ketagihan juga. Jadi Dia kalau ngapain, dia Dok? ketagihan, dia bisa dengan menggesekkan pada bantal. Pada Ya tadi bantal? itu kalau yang di kampung-kampung yang pakai timun, singkong dan Iya, terong sama itu juga terong. bisa. Iya, Ya. iya. Ada yang bayam, kadang bayam dimasukin. bayam nggak mungkin lah. Udah loh Iko. Ya, siapa tahu dia mau nyayur. Sayur bening. Berarti ada ya, berarti kayak Ada, digesek-gesekan ada, doang. iya. Dan dia bisa ketagihan juga dok. Ketagihan juga. Oh. Nah, wanita juga kan ada yang boleh dikatakan hyper juga kan. Kalau di kita kan selalu kalau yang laki-lakinya hyper ketemu wanita hyper is okay. Yang paling problema di klinik Pak Sutri itu adalah kalau yang laki-lakinya low, yang wanitanya hyper, atau yang wanitanya low, laki-lakinya hyper. Itu persoalan banget. Bagaimana menyesuaikan, bagaimana dia mesti neken, bagaimana itu nggak gampang. Coba sekarang kita gitu. satu-satu ya dok. Kalau yang laki-lakinya low, perempuan yang high, itu biasanya solusinya seperti apa? Ya solusinya ya si laki-lakinya dinaikin, si perempuannya diturunin gairahnya. Oke. Ya misalnya si perempuannya lebih banyak juga misalnya Bergaya. berkarya yang lain, Iya, berkarya yang pakai lain baju yang PNS, mungkin gitu. ya malam-malam gitu. Tuk, saya mau main Zuma katanya. Terus yang itu yang lakinya yang mesti dinaikin ya dengan bantuan obat-obatan ya kayak termasuk horn. Nah. kayak tisu laki ya, Iya, itu juga iya. bisa dipakai. Karena apa? Karena ya makanya kenapa sih di luar negeri itu banyak banget yang selalu sama Eleven, Iya, yang iya, iya. selalu itu berapa tahun nggak nikah dulu, karena Iya. di sana itu kecocokan dalam seks itu merupakan hal yang penting. Oh itu penting ya? Penting, tapi kan Jadi kita bukan nggak hanya mungkin cinta doang. Bukan, nggak Ranjang bisa, juga nggak penting bisa. sekali. Ranjang itu penting Tapi banget. saya setuju itu dok. Karena di luar Kekompakan negeri- dalam iya. bercinta tiba-tiba kita berdua rubah gayanya bareng gitu. Emang udah tahu aja connect aja nih, pindah dan nih. itu gitu. kalau dua-duanya tuh sama-sama itu dia menikmati banget perkawinan itu. Iya, Yang satu iya, tuh iya. yang misalnya satunya workaholic, yang satunya doyan banget. Nah, itu udah paling susah deh. Itu banyak itu kita harus mulai mengalihkan mulai pelan-pelan mengubah si prianya juga untuk menjadi lebih agresif dan sebagainya. Itu ada. Oke. Cara-caranya. Lanjut nih, mulai dalam nih dok. Anal. No. How about anal? No. Bukan karena di dalam Al-Quran dikatakan memang tidak boleh, jelas Iya, iya, ya. iya. Tetapi anal seks itu sendiri itu mengakibatkan dia tidak dipersiapkan untuk hubungan seks. Anus itu dia tipis seperti usus, sehingga ketika dia robek ya, dia itu akan masuk berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya hepatitis. Dan dari hasil penelitian, orang-orang yang melakukan anal seks ya itu 100 kali lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan yang vagina seks pada kasus-kasus HIV/AIDS. Dan saya pernah baca, baru semalam karena mau ketemu dokter, jadi saya perdalam juga. Ada sosok yang mengatakan di artikel itu lewat anal lebih menyenangkan dibanding. Karena apa? Karena dia tidak pernah senam kegel si wanitanya. Jadi ini tolong nih buat wanita-wanita. Kalau sudah penting. melahirkan, kalau itu tetap melakukan senam kegel supaya dia bisa menjepit anus, kan karena dia bisa menjepit aja. Oh. Bedanya itu. Tapi kan sebenarnya juga wanita ketika orgasme dia tuh kan sebenarnya bisa menghisap dan menjepit. Tapi kalau dia sudah melahirkan, apalagi kalau melahirkannya dari bawah ya. Iya. Nah itu itunya sudah berkurang sehingga si laki-laki merasakan kok nggak kayak dulu ya jepitannya. Nah, oleh karena itu mereka mencoba meminta kepada Ana, tapi Ana dengan segala resiko-resiko. Oke, bahaya Dan ternyata. termasuk juga resiko agama itu tidak boleh. Memang betul. Siap. Itu. Saya seperti juga itu. tidak pernah. Saya lebih ke agak jijik ya. Iya. Saya takut Karena itu ada kan aroma-aroma iya, nanti takut. Dan itu kan itu memang untuk diciptakan oleh Tuhan juga untuk pembuangan kotoran. Betul. Makanya kadang saya lihat film-film yang dari luar gitu. Kan? Ya. Bro, hentikanlah itu bro. Kita ada STMJ, subscriber tanya, mari jawab. Ini dari fansnya Dr. Boy ke Pastini. Dok, apa teori sainsnya mimpi basah? Ya jadi mimpi basah Iya, itu kan betul. merupakan bagian daripada fantasi. Semua laki-laki pasti berfantasi, tapi kan nggak bisa diwujudkan.
Sementara pengaruh hormon testosteron, ya, pengaruh hormon testosteron itu kan membuat produksi sperma makin terus akhirnya mendesak untuk keluar. Maka secara alam bawah sadarnya dia memimpikan misalnya bercumbu dengan artis yang dia suka dan sebagainya, akhirnya dia keluar. Itulah sainsnya seperti itu. Oh, makanya ada sperm berontak namanya, sperma berontak. Ya karena dia kan udah pengen penuh, keluar banget tapi gitu. kan harus apa? Nah, makanya dia langsung memberitahu kepada si otak untuk dia bermimpi, untuk dia berfantasi tentang orang-orang di alam bawah sadar dia yang dia pengen. Maka dia ejakulasi. Oh, saya juga Pada mimpi. Tapi rata-rata laki-laki semuanya pasti ada ya, Dok? Pasti ya? ada mimpi Iya, basah. saya pernah tuh, Dok. Sama kerbau saya. Itu bukan mimpi basah, mimpi membajak sawah. Oke, Sir. Dari Prasaji, Dok, obat kuat itu sebenarnya ampuh nggak? Kadang bisa berdiri tegak, tapi nggak kerasa. Nah, ini teman saya juga banyak yang bilang. Jadi gini, kita harus lihat dulu kalau Anda mau memilih obat kuat, pastinya harus satu, siapa yang buat. Apakah kan banyak tuh Iya, kayak pil jamu-jamu biru dan atau apa di segala pinggir-pinggir macam. jalan. Satu ya. Kedua, Anda harus lihat pomnya. Ada pomnya nggak? Kalau pom kayak misalnya nih horn, kita sudah teliti dulu gitu loh barang-barangnya. Biasanya kita minta penelitian kapsul-kapsulnya tuh di universitas terkemuka Gajah Mada, IPB ataupun UI ya. Kita pakai. Yang ketiga, halal apa enggak pembuatannya? Kalau dikasih darah misalnya darah ular, dikasih lagi empedu ular, itu kan semua banyak mengandung jadi tegak, misalnya kita nggak tahu isinya apa darah itu, padahal dia membawa berbagai macam penyakit virus, terutama virus-virus yang bisa ke otak, ensefalitis atau radang otak nantinya. Bisa jadi begitu ya? harus dilihat gitu loh. Nah, nggak kerasa ini karena apa? Nggak kerasa isinya apa? Kita kan nggak tahu nih isinya apa. Jangan-jangan ditambahin dengan obat-obatan yang membuat penis itu tegang tapi saraf-sarafnya mati. Iya, saraf-saraf mati. Soalnya teman saya bercanda-bercanda. Kalau saya sih tidak pernah, sekalipun tidak pernah pakai tisu-tisu sulap itu. Tapi waktu ditaruh di pipi, waktu bercanda-bercanda, ini memang beda rasanya, Dok. Memang. Rasanya nggak kerasa. Apakah begitu juga sebaliknya dengan penis kita ketika digelap itu? Oh, ini berarti kurang-kurangin. Dan ya kita juga mesti hati-hati. Itu tidak memuaskan kedua-duanya. Si wanita juga nggak bisa orgasme dengan tisu sulap itu. Oh, itu tidak bisa orgasme karena kan dia baal juga. Oh, berasa juga ke vaginanya berarti. Dianya juga tidak berasa apa-apa. Berarti sebenarnya kita tidak ngapa-ngapain Tidak ini. ngapa-ngapain, Cuma capek doang. Iya. Cuma capek doang ternyata. Ya Allah. Nih kenapa dia nggak pakai profile? Dia malu mungkin dong. Pras. Namanya kan Pras tuh. Pras Haji. Geser. Coba balik tadi. Pras tadi. Nah, ini kayaknya yang teman saya deh, Dok, yang 5 kali. Itu kan Pras Haji 555. Geser. Romeo fotografi. Dok, kalau habis hujan-hujanan bareng istri lalu melakukan hubungan, apakah benar bisa langsung hamil? Ya enggak lah, itu mitos. Agak kurang lu ya, Bro ya. Ada hujan-hujanan, ada apa kaitannya? Bahwa hujan-hujanan tuh membuat kita lebih bergairah karena kan ketika hujan itu kan pasangan kita juga jadi basah, menempel bajunya, jadi membentuk tubuhnya, itu mungkin. Tapi kalau untuk hamil ya nggak ada kaitannya dengan hujan-hujanan. Tidak ada. Di tengah gurun pasir lagi panas-panasan juga bisa aja hamil. Tidak ada hubungannya, Bang Romeo, betul. Berarti ini nggak ada hubungannya, nggak ada Dok, hubungannya. Ya? Nah, kalau saya tuh masih kerasa ya waktu punya anak kedua, itu saya feeling kalau ini akan hamil. Karena saya sudah tidak berhubungan sekitar 11 hari, saya di Padang, dia di Jakarta. Sekali ketemu kita UFC tuh. Iya kan, MMA, banting sana, banting sini. Nah, waktu keluar itu saya ngerasa segalon. Banyak banget, Dok. Ya, tapi yang dibutuhkan tidak hanya satu sperma. Jadi Anda harus 11 hari tidak melakukan hubungan seks, itu juga sperma-sperma yang lain tuh udah pada mati, menggumpal. Jadi hubungan seks yang paling baik itu 2-3 hari sekali. Itu artinya spermanya juga cukup matang untuk membuahi. Kemudian juga waktunya juga ya tidak bukan sperma-sperma yang muda yang membuahi, dan itu
justru lebih sering terjadi kehamilan. Oke. Apalagi kalau dilakukannya pada masa subur. Iya, dia subur waktu itu, Dok. Tapi harapan saya anak cewek waktu itu dulu ya, tapi dikasih anak cowok lagi, Ya, nggak alhamdulillah. apa-apa. Nah, apakah benar katanya gaya itu menentukan kelamin? Nah, itu yang masih mitos. Itu masih mitos, Datang ya, dari kiri masuk ke kanan, Iya. turun dari kalau nggak kanan. si ceweknya yang keluar duluan, Enggak, kalau nggak cowoknya enggak. yang keluar duluan. Enggak, Mami. Sperma itu yang menentukan hamil atau tidak itu. Masih tahu ke bini gua. Kita tuh masih kadang kamu yang keluar duluan, aku yang keluar. Sperma itu ada dua jenis, X dan Y. X itu akan menjadikan laki-laki, perempuan. Y itu akan menjadikan anak laki-laki. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tuh dokter itu kan banyak juga program di tempat saya ada, apalagi kalau orang Batak untuk dapat anak laki-laki, Iya. atau orang Padang untuk dapat anak perempuan. Itu sama. Nah, itu kita atur. Kok dokter tahu sih orang Padang harus punya anak perempuan? Iya, karena kan mereka warisannya akan jatuhnya lebih kepada anak perempuan. Iya, ini ke saya nggak ada nih, Dok. Gimana dong, Dok? Ya, nanti di program aja. Bisa di program, Bidang Dok? ketiga. Ya, bisa kok. Itu kita program nanti. Kita tahu sifat-sifat sperma. Sperma laki-laki sukanya dengan suasana basah. Jadi artinya ketika hubungan seks pada masa subur banget, pada saat ovulasi. Sementara sperma perempuan suka dengan suasana asam. Maka harus lebih asam Miss V daripada istri. Nah, itu dengan dibantu dengan ya diet ya, lebih banyak makan daging-dagingan si istrinya. Dia kan suasananya menjadi asam. Kemudian juga dicebok misalnya dengan 1 gelas air mineral ditambahkan dengan sedikit cuka dapur. Itu juga membantu. Bisa, Dok? Bisa. Dikasih cuka itu? Iya, bukan kita mau masak Saya pempek kira- ya, bukan gitu. Lebih ke pepes ya. Ya. Tapi itu adalah beberapa upaya, dan keberhasilan itu 80% itu udah ada penelitiannya. Oke. Di Inggris juga ada penelitiannya seperti itu. Siap. Oh, berarti bisa diprogram Bisa gitu. Nggak diprogram. bisa langsung coblos sana Nggak coblos bisa, sini jadi nggak deh bisa. cewek. Enggak ya? Dok? Nggak, itu harus ada. Kalau Anda tidak diprogram, kemungkinan 50%. Umur kehamilan buat wanita tuh cocoknya kapan, Dok? Pokoknya kalau usahakan untuk hamil itu di bawah usia 35 tahun. Itu paling baik. 20 sampai 35 tahun itu paling baik. Syukur-syukur 20 sampai 30. Karena pada waktu itu telur yang diproduksi masih bagus-bagusnya. Oke. Saya tuh pernah, istri saya kan di spiral, Dok. Karena waktu itu pernah dokter bilang sperma saya tuh terlalu dahsyat. Dan si Mbak kenapa ketawa sih, Mbak? Sumpah loh, Mbak. Jangan-jangan yang ketawa itu pernah dicobain juga enggak? Astagfirullahaladzim. Ini kan timnya dokter. Oh, iya. Saya juga baru kenal ini. Jadi saya tuh katanya terlalu subur, dan juga istri saya juga terlalu subur, makanya pilihannya adalah di spiral karena kalau enggak nih bisa 15 anak saya. Nah, jadinya dibuka. Kalau seandainya spiralnya dibuka, itu bisa normal lagi nggak, Dok? Ya, spiral itu paling cepat. Dia kembalinya ke suburannya. Beda dengan suntik, dan kalau suntik Iya, sekitar dia nggak 3 sampai 6 bulan. Dan jangan, memang saya juga nggak anjurkan kan itu kena hormon lagi kan, ditahan hormonnya. Kalau spiral tuh kalau memang pengen hamil copot aja. Kadang-kadang 1 bulan pun udah langsung hamil. Tapi kayak ada something apa gitu di dalam itu, Dok? Kalau spiral Itu kamunya aja kamu terlalu sensitif aja. Dirasa-rasain, ya kan? Ini pasti ada benang, nih pasti ada ini. Nggak usah pikir kayak gitu. Semua orang pasien saya perempuan yang paling pasien bilang, kata suami saya, Dok, spiral tuh ada benang. Jangan mikir begitu, hubungan seks saja, jangan mikir benang, nanti aja mikirnya gitu loh. Tapi kadang-kadang saya ada kerasa, Dok. Kadang-kadang. Enggak, Santai kalau dipasangnya bener mah enggak, karena benang spiral tuh bukan benang gelasan ya, benang yang dari kenur yang betul-betul halus banget gitu loh. Bang, apa? Lagi sibuk, Bang? Enggak, kenapa? Minta benang, Bang, mau spiral. Ya Allah, ini enggak ya. Akbar Rivelino, Dok, apakah ukuran pi laki-laki besar bisa bikin wanita bergairah? Ya, itu ada penelitiannya. Bisa. Tapi artinya dia itu melihat ya udah langsung, karena di dalam mindset mereka itu sudah ditanamkan bahwa yang besar itu yang bikin wow begitu. Tapi ternyata ketika si pria itu gede-gede tapi gede bohong, gede pisang Ambon ya. Artinya tuh gede-gede yang nggak bisa tidak bisa mengayun dengan baik. Ya. Nah, itu baru dia kecewa. Ternyata lu punya gede tapi gede-gede bohong misalnya kayak gitu.
first impressionnya bisa dia bikin tertarik, cewek iya. wow. Iya. Pas digoyang dan harapan dia dengan melihat itu besar itu dia akan mendapatkan orgasme multiple atau orgasme berkali-kali. Ternyata si laki-lakinya juga tidak terlalu pinter banget. Nah, akhirnya kecewa. Jadi jangan mematokkan pada itu gitu. Betul. Justru ukuran biasa-biasa aja tapi foreplaynya jago, dia tahu titik-titik erogen, dia tahu melakukan oral yang baik, dia tahu melakukan semua cara-cara merangsang klitoris dengan baik, pasti dia memberikan kepuasan yang baik. Gua banget tuh. Saya lama dong proses untuk bisa sampai bercinta begini-begini tuh lama. 2 jam lah saya tuh. Saya cium dulu rambutnya, saya hitungin dulu satu-satu. Lama dong. Tapi pas gitu juga pelan sih. Gak sesuai dong antara proses istilahnya antara proses masaknya bagus udah gitu pas udah mau jadi gosong tuh artinya. Tapi dok, aku baru sadar ya dok setelah aku menikah gitu ya, setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang juga sudah menikah, ternyata ketika kita lagi horny, cowok itu juga basah ya dok. Si cowok. Iya, aku tuh agak. Iya iyalah. Kalau nggak basahnya dari keringat pertama. Bukan yang di. Oh itu basahnya itu dari kelenjar Cowper namanya. Dia bukan sperma tapi kayak apa gitu? Iya, kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper itu adalah pelumas untuk penis supaya penis tidak sakit. Itu udah hebatnya Allah menciptakan. Jadi dia akan melumasi kepala penis itu sehingga ketika dia berhubungan seks, meskipun wanitanya masih kering dia akan ada basah. Jadi tidak luka itu kepala penis. Karena kan itu sensitif banget. Namanya kelenjar Cowper. Tapi itu bukan sperma. Bukan sperma. Saya kadang waktu itu kok sperma saya udah keluar ya, saya mikir gitu. Itu hanya pembasahan saja dulu, sama seperti pada wanita yang mengalami lubrikasi pada misfinya. Itu bisa menyebabkan hamil juga nggak dok? Dari penelitian, kelenjar Cowper itu kadang-kadang tercampur dengan beberapa ratus ya sperma. Karena kan itu dikit aja 200 itu dok. Ada berapa ratus? Karena kan sperma itu kan yang 1 cc aja isinya sampai 60 juta, 50 juta. Wih mahal banget dok, dan itu udah pasti jadi anak dok? Tidak selalu. Hah? Iya banyak lah maksud gua. Ya maksudnya kalau misalnya itu udah pasti dok, hamil dok? Ya yang bisa menghamilnya cuma 1, makanya dengan sebanyak itu dok, 60 dari juta 100 juta makanya ketika terjadi proses kehamilan itu si sperma itu membawa, maka yang dihasilkan tuh pasti yang super karena itu yang terbaik yang membuahi. Jadi kita ini adalah orang super. Dari sekian ratus juta sperma hanya 1 yang jadi, itu kan paling hebat. Bel gimana tuh ya? Geser. Dok, bagaimana pandangan poligami menurut kesehatan? Apakah itu bisa menyebabkan HIV? Dari Ade Sonia Firya. Dia nggak mau dipoligami nih. Jadi langsung cari alasan HIV. Bukan begitu. Poligami itu kan sebenarnya zaman dulu tuh karena ingin menambah orang yang beragama Islam kan. Jadi kan dan dulu juga di poligami itu kalau saya baca dengan riwayat Rasulullah itu kan mereka mempoligami itu selain tujuannya untuk menambah agama Islam kan banyak sekali yang mati karena perang. Laki-lakinya. Ya makanya tidak dipilih. Ada yang sudah menopause 70 tahun pun tetap menjadi istri. Ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, beda banget. Betul. Tujuan poligami itu kan yang perawan. Kalau bisa yang mudanya sekian puluh tahun. Betul, ya baru kan? tamat SMP langsung boleh DP nih. Nah makanya yang kayak begitu kan jadi udah menyimpang. Iya. Nah apakah bisa menyebabkan HIV? Kalau yang HIV itu kan harus ada sumbernya dulu dari siapa. Kalau salah satu istrinya itu ada, ya bisa menularkan ke semuanya. Bahkan saya pernah dapat satu pasien yang istrinya ada lebih dari 1 sampai 3 atau 4. Itu saya satu-satu saya panggilin. Jadi besok dengan istri yang ini dibersihin, dibenerin, dikasih obat, disuntikin. Padahal mungkin antara istri 1 dan istri yang kedua nggak ketahuan pakai nama samaran. Tapi kan pingpong kan, si suami itu pasti harus hubungan dengan siapa aja. Saya punya istri lebih bawa semuanya, suntik, diobatin. Oke. Jadi HIV pun sama, dia bisa menular kemana-mana. Jangan sembarangan teman-teman. Makanya pakai kondom ya dok ya.
Kondom itu juga hasil penelitian Profesor Mann, itu adalah guru saya di Amerika. Itu mengatakan bahwa kondom itu berpori-pori dan ada pori-porinya juga. Kalau gitu kan namanya karet kan, dia berpori-pori. Namanya ukuran pori-pori kondom itu dibandingkan dengan pori-pori kondom dibandingkan dengan virus ya sama dengan jeruk bali dibandingkan dengan jeruk nipis. Jadi masih bisa makanya mengapa orang pakai kondom pun tidak 100% melindungi terhadap HIV/AIDS. Penelitian menunjukkan hanya 46 sampai dengan 76%. Oke, itu ya teman-teman, ini pengetahuan saya nih dok. Tapi saya nggak pernah sih dok pakai kondom sama istri saya. Ya, sama istri mah ya ngapain juga pakai kondom. Iya dulu kan sebelum dia di spiral gitu pernah nyoba, terus saya kayak kurang dok. Ya kata orang kayak main piano pakai sarung tangan katanya. Iya benar. Tidak sensitivitasnya, tapi ya tetap ya kalau di luar negeri itu ya kalau mereka tuh punya rasa tanggung jawab. Kalau di Indonesia kan mereka nggak mau pakai kondom, alasannya itu. Kalau di luar negeri nggak, mereka melakukan hubungan seks kalau memang laki-lakinya itu merasa bertanggung jawab, dia pasti pakai kondom. Nomor satu juga si perempuan kan nanya mana kondom kamu. Lu jangan enak-enak aja, lo enak, gue hamil. Nah, kalau di sana kan ada sifat seperti itu. Even mereka itu katakanlah mereka berzina ya, karena kan belum nikah ya, tapi ada rasa tanggung jawab gitu loh. Kalau di Indonesia kan enggak. Nah itu makanya HIV-nya dibawa ke rumah. Ibu-ibu rumah tangga yang menderita HIV/AIDS cukup banyak sekarang. Banyak ya dok? Iya, ketika hamil, kita cek, kok makin hari makin kurus, kita cek lab darahnya ternyata juga positif HIV/AIDS-nya. Pertolongan persalinannya juga menjadi lebih beresiko, harus pakai pakaian kayak astronot kan, kalaupun sesar kan supaya nggak menular ke kita. Jadi itulah yang pengetahuan mereka juga. Oke lah kamu berbuat katakanlah zolim kepada istrimu, tapi jangan lu bawa ke rumah dong tuh HIV. Iya dong. Lu pakai kondom dong di sana. Lu juga nyelamatin diri lo sendiri dan nyelamatin dulu keluarga lo juga gitu loh. Ada tenggang rasa lah. Kalau soal dosa itu urusan lo, tapi jangan sampai lu bawa itu ke istri, ke anak. Itu yang paling kita takut. Anak sampai ada yang HIV juga, masih bayi. Ya Allah. 8 bulan HIV/AIDS. Duh mau ngelucu gimana tapi Gak apa-apa lo lagi begitu aja lucu kok. Serem banget. Geser. Tips yang bisa menumbuhkan rasa tertarik lagi sama suami karena suami masih belum bisa move on. Maksudnya apa nih? Maksudnya tuh mungkin si suami itu masih cinta sama yang dulu mungkin kali yang selingkuh kali. Mantan Zakia, Hanisa. Ya. Sabar Zakia, ini kita tanyakan. Gimana nih dok? Kamu Ya, kurang sekarang gini tuh, kali kamu. Itulah. Bukan begitu. Yang namanya dia mesti tanya. Kenapa sih lo nggak bisa move on sama dia? Dia tuh kalau lu bandingin gue sama dia tuh apa yang kurangnya di gue? Gitu loh. Karena kalau seseorang laki sampai selingkuh itu pasti dia itu tidak nyaman gitu loh. Dan kurangnya komunikasi. Betul. Dan tidak nyaman ya. Dari 55% faktor komunikasi penyebab perselingkuhan, 35% seks dan penampilan juga dianya terlalu sederhana. Kadang-kadang juga kan laki-laki yang suka senang yang dandan sementara istrinya polos-polos aja kan. Jadi tanya gitu loh. Tanya apa yang lu mau dari diri gue ini apa? Kenapa lo masih belum move on juga dari dia? Mungkin dia akan ngomong ya, lo sekarang gendut sih. Lo sementara yang dulu kan. Jadi dia juga itu biasanya menimbulkan kecekcokan lagi. Kok kamu bilang gendut? Nah, gitu. Lo kan gue juga gendut ngelahirin anak lo, tahu nah. Iya pasti gitu tuh biasanya. Tapi kan kita juga mesti jujur dong, ya kan, bahwa laki-laki itu juga menghendaki wanita-wanita dengan tubuh yang ramping. Itu wajar di mana-mana pun. Karena ketika ketemu dia pun masih ramping kan. Kalau sekarang dia menjadi gemuk, dia berkurang seleranya, ketemu lagi mantan pacarnya masih kurus. Betul. Nah, ya kita itu juga akan menjadi perbandingan. Mesti masuk logika gitu loh. Betul. Jadi cuma jangan nyalahin emang laki-laki burungnya cuma sepanjang otaknya. Nah, enggak juga gitu loh. Enggak juga. Iya saya pernah denger itu. Saya pun kalau ngebelain ibu juga coba begini, alah dokter sama-sama laki, sama-sama kayak suami saya. Belum, bukan begitu. Saya bilang kita bukan ngebelain suami tapi juga sama-sama kan. Iya. Itu gunanya komunikasi. Menurut saya
rumah tangga dan seks itu butuh komunikasi yang sangat jujur sekali. Dan kita bisa ngobrol, saling menerima ya dok iya, ya. saling menerima dan gak usah no hard feeling gitu. Misalnya lo bilang soalnya lo gendut gitu tuh jangan terus lo marah lagi. Lo juga sekarang udah gak perkasa kayak dulu. Nah jelek-jelekin lagi makin lagi berantem. Lu gak kayak dulu lagi. Dulu tuh lu tuh kuli banget gitu. Coba deh Zakia kamu tanya gitu, komunikasikan dengan baik. Siapa tahu suami kamu bisa jujur dan iya. Kalau seandainya suami sudah seneng gitu komunikasinya lancar, percaya sama gua. Pulang nih dia nih, assalamualaikum, nongging kamu. Belum buka baju, belum apa-apa udah sikat tuh langsung. Oke Zakia, geser. Dari Dika, sehat selalu Dokter Boyke. Setelah hubungan seks, biar hubungan badan seks, ya. Nggak pegal-pegal gimana ya? Olahraga. Orang yang hubungan seksnya setelah itu pegal-pegal pinggangnya karena kurang yang namanya squat jump, kurang memperkuat otot-otot pinggang dan otot lutut. Oke. Jalan kaki aja 30 menit per hari itu cukup, tapi jalan cepat. Itu udah bagus. Atau kalau seks itu kan sama dengan naik turun tangga 3 tingkat itu. Jadi kamu lakukan itu beberapa kali nggak akan pegel-pegel. Ini nggak pernah olahraga, sementara dia olahraganya olahraga Arab ya kan, olahraga begitu. Cuma olahraga diranjang doang. Diranjang doang ya tentu aja pasti bangunnya juga pegel-pegel. Saya setuju lagi nih dok, karena sebulan ini saya olahraga. Nah kan rasanya durasi kan beda dan segala macam itu berubah dong. Dan olahraga istri itu saya juga olahraga sama olahraga. Smackdown udah. Gokil, serius bro. Buat kalian yang belum menikah nih, olahraga lah dari sekarang tuh udah otot terutama otot pinggang yang seks yang dibutuhkan. Kemudian juga otot perut, gitu ya. Karena perempuan juga kalau ngelihat perut laki-laki itu terlalu buncit juga udah ilfil juga ya kan. Saya kayak ngelihat beruang dokter kan. Begitu. Kebetulan nih kalau ngomongin beruang, si Jo mau nanya nih kata jadi. Jo, lo ada mau nanya gak Jo? Jo, mau nanya gak Jo? Dok, teman saya ada dia punya badan agak besar nih. Adik saya juga begitulah. Nah, itu tuh ngaruh gak sih dok? Katanya dia makin kecil katanya. Iya. Ada penelitian. Iya. Pas berdirinya cuma gitu. Karena kan ketutup lemak. Penelitiannya mengatakan lingkar perut bertambah 7 inci, penisnya berkurang 1 inci ukurannya. Mana penis orang Indonesia lagi yang memang udah pendek ya kan, dikurangin 1 inci cuma tinggal kepalanya doang. Jadi harus hati-hati banget. Makanya namanya perut itu mesti rata, tuh bener-bener itu mesti ini. Oke lah, nggak usah bener-bener harus rata banget, tapi artinya tuh dengan mengurangi makanan lemak. Kita masih bisa lihat lah. Masih bisa lihat gitu loh. Lu masih bisa lihat gak Jo? Kalau udah nggak bisa udah lihat, mulai nggak bisa tuh. Kalau udah nggak bisa lihat kan kesian juga. Mana hilang kemana nih adik gue? Ya. Ada lagi Dok Boy dari ya gitulah. Dok Boy, saya mau tanya kalau beach laki-laki turun sebelah normal nggak? Atau belok ke kiri ke kanan itu normal nggak? Lampu sen kali belok ke kiri ke kanan. Kan, teman saya dok, saya pernah lihat langsung dia konsul sama saya tuh ke dokter Pras, dia konsul. Pras, terus apa? Saya lihat dia tuh emang begini dok. Memisang dia dok. Itu gitu. Bukan belok kiri belok kanan, itu hanya karena ininya aja bentukannya agak bengkok. Itu wajar. Nggak ada penis itu yang tegak lurus 90 derajat segitiga siku-siku, itu mah pelajaran di SMA. Saya tegak lurus. Nggak mungkin. Pasti ada penyimpangan buat 3 derajat pasti. Itu udah pasti. Karena nggak ada ya. Jadi belok kiri belok kanan asal jangan sampai belok kiri belok kanannya tuh ekstrim. Iya, gitu. muter balik gitu. Turn out gitu ya. Sampai begini nih. Turn outnya sampai begini nih. Nah itu baru. Gak ada yang begitu. Kalau cuma belok-belok dikit aja sih gak apa-apa. Kok gini muter balik? Kalau biji dok? Kalau biji turun sedikit, yang kiri itu memang lebih ini sedikit, lebih naik ke atas sedikit, yang kanan kadang-kadang lebih turun. Itu karena dingin juga kadang-kadang. Kalau dingin dok, saya tuh kayak membekep banget gitu. Hup, gitu dok. Dia wajar, itu sesuatu
suatu hal yang wajar aja. Iya, saya di Turki kemarin dok, sumpah dok. Turki lagi lo Dok, kayaknya karena dingin berjatuh cinta. banget. Itu pertama kali saya ke luar negeri sampai -2 di Kapadokia. Oh, Kapadokia Itu, ya. wah. Tapi gitu, sempat Dok. naik balon segala. Enggak, saya cuma foto dari bawah. Udah capek dok kalau ke Kapadokia berapa belas jam Ya, dok. berapa belas naik bisnya. Iya, lama sekali. Tapi kan di situ juga ada yang deket situ apa pemandian itu yang panas air panasnya kan. Wah, saya kurang tahu tuh dok. Saya cuma 3 hari di Oh. situ. Tapi romantis banget dok. Ya, Saya di romantis Kapadokia banget. itu bercinta tuh paling enak di Kapadokia. Saya sarankan buat teman-teman, it's my dream. Mas. Geser. Amin. Luar biasa sekali hari ini obrolan dewasa sekali hari ini ya teman-teman ya. Banyak ilmu yang bisa kita ambil dari Dokter Boyke, banyak penjelasan tentang seks dan terutama tadi tuh yang paling gue notice adalah buat anak-anak SMP, hati-hati sama petting-petting begitu Ya. ya dok ya. Itu bisa jadi masuk ya dok Masih ya. bisa jadi masuk dan Anda kalau udah terjadi seperti itu pertama juga dia harus putus sekolah kan. Iya. Biasanya kalau saya pindahin aja dulu ke Garut atau kemana. Oke. Neneknya di mana kamu pindah, nanti kalau kamu lahir kasih ke nenek kamu, nanti saya bikinkan sekolah kamu sakit. Karena saya juga harus bantuin dia dong kalau putus sekolah pada dia mampu ya Iya, kan. iya, Bisa kan harus seperti itu. Karena Iya. tapi karena terlalu begonya juga mereka juga nggak dapatkan pendidikan seks dari orang tuanya. Nah kayak tadi dok, kan dia masih selaput darahnya masih ada. Ah. Pas melahirkan hilang. Dipotong sama aku. Oh. Dirobek sama gunting. Karena kan Terpaksa. kepalanya kan Iya, nyundul-nyundul betul, begitu. Iya. Ya Kita Allah, robek. kasihan Kasihan banget. banget. Dan ya itu memang ada ya, mau diapain lagi gitu. Makanya yang namanya orang tua tolong kasihlah pendidikan seks. Jangan larang anak-anak itu untuk segala tabu, segala haram. Itu nggak membuat anak-anak itu awarenessnya kepada hal-hal yang seperti itu. Ajarkan mereka itu harus bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya sendiri. Betul. Selaki-laki, perempuan dia harus bertanggung jawab gitu loh. Boleh pacaran tapi kamu tanggung jawab. Boleh batas-batas ini. Dan itu dibicarakan dengan tenang dengan anak-anak zaman sekarang itu kan Ya, nggak Gen ada Z ini pendidikannya. Gen Z itu nggak ada pendidikannya sama sekali. Orang tuanya juga dua-duanya kerja, anak-anaknya kemana-mana. Nah itu kan juga harus harus kita punya tanggung jawab bahwa oke, orang tua kerja, tapi dia punya tanggung jawab untuk mendidik. Budi pekerti, mendidik sopan santun ya, tapi Iya, juga iya. pendidikan seks dan agama itu 3 hal yang harus Itu yang penting, ya, Dok, banget. Ya, itu teman-teman ya, yang paling penting juga kalian buat yang pasutri ataupun gak pasutri yang pengen kalian strong hades gitu ya. Ini ada horn, jadi ini rasa coklat. Ya ini enak banget kok Rasa rasanya dan coklat, saya bisa tadi- suami istri ya ini dipakainya bukan hanya suaminya aja. Betul. Jadi pun kalau di ini buat stamina sebenarnya dok ya. Sama Nah, stamina buat kuli-kuli ini aman nggak dok? Saya lagi Aman, ada dok. pengerjaan di rumah. Saya mau kasih ini aman nggak dok? Aman ya. aman. Oke. Dan Tembok saya dia- nggak dibolongin sama dia nggak ya? Paling ini lubang kuncinya aja kali. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum ditutup gue mau umumkan pemenang PW Quiz terakhir spesial Lebaran kemarin. Dan ini dia pemenangnya di sini. Ya, selamat buat para pemenang. Hadiahnya 1 juta rupiah buat dibagi 2 ya teman-teman. Dan buat PW kawan sekarang masih ada? Udah habis? Nggak ada lagi? Ya Allah, itu sudah berarti terakhir kemarin ya teman-teman ya buat Lebaran. Terima kasih buat para yang pernah menang. Terima kasih juga buat Dokter Boyke Sama-sama, sudah Pras. banyak ngasih Saya juga senang banget nih. Terus juga di sini ada satu merchandise official dari Has Oh, Kreatif. sip. Boleh dipakai di rumah juga. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton PWK kali ini. Bagaimana kalian happy kan? Oke, tenangkan diri dulu. Taruh Tarik napas handphonenya. dalam. Nanti iya takutnya nih masih gini. Apalagi. Ini sangat cocok sekali ditonton bareng suami istri Ya. di rumah tengah malam, ini cocok. Setelah itu kalian bantai deh, minum pakai horn, dan sebelum main juga lapnya pakai Bersihkan dengan tisu pakai laki. tisu laki Agar lebih tahan lama. agar lebih tahan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi Iya. di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.